Abu Jahil yang dikenal licik dan jahat tidak pernah kapok berurusan dengan Abu Nawas. Bahkan ia terkadang menipu warga demi keuntungan materi. Suatu ketika ia membuka warung untuk berdagang tepung gandum dan nasib berpihak kepadanya. Dalam waktu seminggu usaha dagangnya laku keras. Setiap hari warungnya tidak pernah sepi pembeli. Hal itu karena tepung gandum dagangannya berkualitas bagus dan Abu Jahil menjualnya dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan warung yang lain. Suatu hari seorang wanita tua dari pelosok desa datang ke warung Abu Jahil. "Tuan, maukah tepung gandum tuan saya tukar dengan buah kurma yang saya bawa ini? Seharian keluarga kami belum makan tuan," kata wanita tua itu memohon. Abu Jahil awalnya ragu, tetapi ketika melihat buah kurmanya tampak lezat, ia pun tertarik. "Boleh saja, tapi aku ingin memastikan dulu apakah kurmanya enak atau tidak," jawab Abu Jahil. Dan setelah mencicipinya, Abu Jahil merasa ketagihan. "Dari mana kamu dapatkan kurma ini?" tanya Abu Jahil. "Dari kebun saya sendiri tuan," jawab wanita tua itu. "Jadi kamu petani kurma?" tanya Abu Jahil memastikan. "Benar tuan, di belakang rumah saya ada sedikit tanah kosong, jadi saya menanam pohon kurma. Dan alhamdulillah sekarang mulai panen tuan," jawab wanita itu. Abu Jahil pun berpikir sejenak. "Baiklah, aku beri kamu 1 kilo tepung gandum, tapi kamu harus memberiku semua kurma yang kamu bawa. Apa kamu setuju?" tanya Abu Jahil. "Oh iya tuan, saya setuju," jawab wanita itu dengan senang hati. Wanita tua itu pun memberikan karung berisi buah kurma dan Abu Jahil memberikan 1 kilo tepung gandum kepadanya. Ketika wanita tua itu hendak pergi, Abu Jahil bertanya, "Apakah di rumahmu buah kurmanya masih banyak?" "Masih tuan, kebetulan masih ada 3 pohon yang belum saya panen," jawab wanita tua itu. Abu Jahil pun segera memberi tawaran, "Besok kembalilah ke sini dan jual kurmamu kepadaku." Dengan penuh kebahagiaan, wanita itu pun berjanji akan kembali ke warung Abu Jahil. Dan keesokan harinya, wanita itu kembali dengan membawa 20 bungkus buah kurma. "Ini tuan, buah kurmanya. Setiap bungkusnya berisi 1 kilo tuan," kata wanita itu. Namun dengan kelicikannya, Abu Jahil menawar dengan harga semurah mungkin. Setelah itu ia menjualnya kembali dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, buah kurma dagangannya ludes terjual. "Kalau gini caranya aku bisa kaya raya," pikir Abu Jahil dengan kegirangan. Pada hari berikutnya, wanita itu kembali membawa kurma lagi. Namun setelah wanita itu pergi, Abu Jahil iseng menimbang kurma yang baru diterimanya. Betapa kagetnya dia, karena ternyata 1 bungkus buah kurma tersebut beratnya tidak sampai 1 kilo. Isinya hanya 900 gram. "Wah, kurang ajar, wanita itu telah menipuku," geram Abu Jahil. Dalam kekesalannya muncul pikiran jahat di benaknya. "Akan aku adukan kepada Tuan Hakim," pikirnya. Segera Abu Jahil pun pergi ke rumah Tuan Hakim untuk melaporkan kecurangan wanita tua itu. Setibanya di sana ia pun melapor, "Tuan Hakim, wanita tua itu telah melakukan penipuan tuan." Tuan Hakim yang tahu reputasi wanita itu sebagai ahli ibadah sedikit ragu. "Yakin Abu Jahil? Setahu saya wanita itu terkenal jujur." Abu Jahil pun menunjukkan 5 bungkus kurma sebagai bukti kecurangannya. Ia juga menimbang 1 persatu buah kurma yang sudah terbungkus rapat dan beratnya memang tidak sampai 1 kilo. Tuan Hakim pun terkejut. "Wah, tidak kusangka wanita sebaik itu bisa berbuat curang," gumamnya. Tuan Hakim kemudian mengutus beberapa bawahannya untuk menjemput wanita tua tersebut. Setibanya di rumah wanita tua itu, mereka mendapati wanita itu ketakutan. "Ampun tuan, kenapa saya dibawa ke pengadilan? Apa salah saya?" tanyanya gemetaran. Salah satu utusan berkata, "Sudah ibu, ikut kami saja, nanti akan dijelaskan di pengadilan." Di tengah keributan itu, Abu Nawas kebetulan melintas dan mendekati mereka. "Ada apa ini?" tanyanya. "Begini Tuan Abu, ibu ini dilaporkan oleh Abu Jahil karena diduga melakukan perbuatan curang tuan, dan kami harus membawanya ke pengadilan," jawab salah satu utusan.
Wanita tua itu yang ketakutan pun meminta pertolongan kepada Abu Nawas. "Tolong Tuan Abu, selamatkan saya Tuan." Abu Nawas pun dengan tenang menjawab, "Tenang Ibu, jika Ibu merasa tidak bersalah, Ibu tidak perlu takut. Saya akan mendampingi Ibu di pengadilan." Begitu semuanya berkumpul di ruangan sidang, Tuan Hakim bertanya kepada wanita tua itu, "Benarkah Ibu yang menyetorkan buah kurma itu kepada Abu Jahil?" Wanita tua itu pun menjawab, "Ya benar Tuan Hakim." Tuan Hakim pun melanjutkan, "Ibu tahu tidak, buah kurma yang Ibu setorkan itu beratnya tidak sampai 1 kilo. Dan itu artinya Ibu telah melakukan penipuan." Ini adalah kesempatan yang dimanfaatkan Abu Jahil untuk memperoleh keuntungan. "Tuan Hakim, sebenarnya saya juga tidak tega jika dia harus dihukum," kata Abu Jahil berpura-pura. "Begini saja Tuan Hakim, saya akan mencabut laporan saya, asalkan dia menyerahkan semua hasil panen kurmanya kepadaku." Wanita tua itu pun dengan berat hati mengiyakan tawaran itu. Abu Jahil pun tersenyum lebar. Ia mendapatkan banyak keuntungan tanpa harus membeli kurma. Namun tiba-tiba Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Tuan Hakim, sebelum Tuan memutuskan kasus ini, izinkan saya bertanya kepada wanita tua ini." Tuan Hakim pun mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya. Abu Nawas pun bertanya, "Ibu, kenapa Ibu melakukan kecurangan? Kenapa Ibu mengurangi timbangan?" Wanita tua itu dengan wajah tertunduk lesu menjawab, "Maafkan saya Tuan, saya ini hanya wanita tua yang sangat miskin. Saya tidak punya timbangan di rumah. Jadi untuk menimbang kurma yang akan saya jual, saya menggunakan 1 bungkus tepung gandum Tuan." Abu Nawas pun kembali bertanya, "Dari mana Ibu tahu kalau 1 bungkus tepung gandum itu beratnya 1 kilo? Wanita tua itu pun menjawab, "Saya membelinya dari Tuan Abu Jahil. Setiap kali saya menyetorkan buah kurma, saya juga membeli 1 kilo tepung gandum Tuan. Sebelum saya memasaknya menjadi roti, saya gunakan untuk menimbang buah kurma yang akan saya jual Tuan." Mendengar jawaban itu, Abu Jahil pun terkejut, namun ia segera membantah, "Oh itu tidak mungkin, dia pasti telah mengurangi isinya, lalu malah menyalahkanku." Untuk menguji kebenaran tersebut, Tuan Hakim memerintahkan bawahannya untuk mengambil beberapa bungkus tepung gandum dari warung Abu Jahil. Dan ternyata isinya memang kurang dari 1 kilo. "Ternyata kamu sendiri yang berbuat curang Abu Jahil, tapi malah menuduh wanita itu," bentak Tuan Hakim dengan marah. Akhirnya Tuan Hakim pun membebaskan wanita tua tersebut, sementara Abu Jahil harus menanggung akibatnya. Kisah selanjutnya. Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali. Padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri.
Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, "Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu?" usul asisten tersebut. "Benar itu, Tuan. Kami sangat setuju dengan usulan itu," jawab mereka serempak. "Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian?" tanya Tuan Hakim. "Kami setuju, Tuan Hakim. Abu Nawas memang orang yang jujur," balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. "Ada apa, Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya?" tanya Abu Nawas. "Begini, Abu Nawas. Uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang," balas Tuan Hakim. "Loh, kok bisa dicuri, Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi? Dan gemboknya juga besar dan kuat?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, begitulah Abu Nawas. Tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam, Abu Nawas," jawab Tuan Hakim. "Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana, Tuan Hakim?" tanya Abu Nawas. "Oh, itu nggak usah khawatir. Semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman, Abu Nawas. Nah, kami bersepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur, Abu Nawas," kata Tuan Hakim. "Waduh, Tuan Hakim, gimana ya?" "Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut," ujar Abu Nawas mengiyakan. "Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang, Abu Nawas. Jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu, kamu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan," timpal Tuan Hakim. "Tenang, Tuan Hakim. Pokoknya saya jamin, mulai hari ini nggak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga." Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas, "Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga kunci peti uang warga." "Lalu kamu terima tugas tersebut?" tanya istrinya kembali. "Iya, mau gimana lagi? Ini demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya?" balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari kunci itu hilang di rumahnya, yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, "Coba nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Itu di sebelah baratmu," jawab sang istri. "Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja.
Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti, kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. Aku tahu tempat yang paling aman, pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Loh, Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu," ujar Tuan Hakim. "Di mana kamu menyimpannya, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Memang ada tempat yang lebih aman, Tuan Hakim, selain peti ini?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudnya, Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini, tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat. Kisah selanjutnya. Cerita kocak Abu Nawas kali ini berawal ketika suatu hari Baginda Raja merasakan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Untuk berjalan pun terasa berat, hingga akhirnya ia memanggil tabib istana untuk mengobatinya. Tapi ternyata nihil hasilnya. Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri tak mampu mengobatinya, akhirnya Baginda Raja membuat sayembara untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya. Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya akan diberi hadiah uang emas yang banyak. Sayembara tersebut pun menyebar begitu cepat. Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian, mengadu nasib untuk mengobati Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya. Padahal ia sama sekali tak mempunyai kemampuan mengobati penyakit. Hari yang ditunggu pun tiba. Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya. "Ya Abu Nawas, rupanya kau ikut juga sayembara yang kuadakan ini," kata Baginda Raja. "Benar Paduka Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Kamu kan bukan tabib. Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba akan mencobanya Paduka. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lain," ucap Abu Nawas meyakinkan. Ia kemudian meminta Baginda Raja untuk menerangkan penyakit apa yang diderita, agar bisa memberikan tindak lanjutnya. Baginda Raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri, tangan dan kakinya terasa pegal-pegal. Setelah memeriksa, Abu Nawas tidak langsung mengobati. Ia meminta waktu 2 hari kepada Baginda Raja untuk meramu resep obat terbaik. Duduk di bawah pohon yang rindang, ia terus berpikir resep untuk sang raja. Maklum saja, Abu Nawas bukan tabib, sehingga bingung harus memberikan resep apa. Sambil duduk dan berpikir, dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma. Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut. Setelah bercakap-cakap dengan kakek tersebut, Abu Nawas mendapat jawaban jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukan. Jika tidak ada kesibukan, si kakek malah merasa badannya pegal-pegal. Dari pertemuan itu, Abu Nawas menemukan penyebab sakit Baginda Raja. Dan keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Abu Nawas, belum 2 hari loh ini kamu sudah menghadapku. Mana obat untukku?" tanya Baginda Raja.
Maaf Paduka yang mulia, kali ini hamba datang belum membawa obat yang bisa Paduka minum. Sebab obat yang bisa menyembuhkan Paduka itu hanyalah sebuah telur unta. Nah, Paduka harus mencari telur unta itu sendiri. Karena jika tidak dicari sendiri, maka khasiatnya akan hilang, terang Abu Nawas. Raja pun berpikir sejenak, yang akhirnya mengiyakan saran obat dari Abu Nawas. Kalau itu yang kamu sarankan, baiklah, aku akan segera mencarinya, jawab Baginda Raja. Dengan sekuat tenaga, Baginda Raja mencoba mencari telur unta di pasar. Para pedagang pun terheran. Bukankah unta itu beranak, bukan bertelur? Tapi ya, mereka tidak berani mengatakan hal itu, sebab yang mencari adalah Baginda Raja. Setelah berkeliling kota dan tak menemukan satupun penjual telur unta, Baginda Raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan jika unta tidak bertelur, tapi beranak. Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, Baginda Raja merasa kelelahan setelah perjuangan panjang mencari telur unta dengan berjalan. Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang dideritanya. Dan pada keesokan harinya, ketika Baginda Raja bangun dari tidur dan amarah kepada Abu Nawas masih memenuhi pikiran sang raja, ia langsung menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang. Bagaimana Paduka yang mulia? Apakah Paduka telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan. Rupanya engkau telah mempermainkanku, Abu Nawas, ucap Baginda Raja dengan marah. Maaf Paduka, apa yang Paduka maksud? Ujar Abu Nawas sedikit bingung. Kamu menyuruhku mencari telur unta, padahal unta itu kan tidak bertelur, tapi beranak, terang Baginda Raja. Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek yang ada di kebun kurma, sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang itu sakit. Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada Baginda Raja, supaya tidak hanya memerintah, tetapi juga bergerak. Oh itu Paduka, tentu saja Paduka tidak akan menemukan telur unta, sebab ya tidak akan mungkin ada unta yang bertelur. Tapi Paduka, bukankah Paduka sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan. Bener juga ya. Kamu bener Abu Nawas. Badanku sekarang rasanya segar bugar. Dan sakit-sakitku juga sudah hilang semua, jawab Baginda Raja yang tak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas. Bahkan aku semalam juga bisa tidur pulas sekali, lanjutnya. Nah, kalau begitu, betul jika ada pepatah mengatakan tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan. Paduka, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu, rajinlah berolahraga Paduka, sahut Abu Nawas. Iya Abu Nawas, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Terus aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit, kata sang Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas, maafkan aku ya telah memarahimu. Aku tak jadi menghukummu, tapi aku akan memberimu hadiah karena telah memberiku obat yang sangat luar biasa, lanjut Raja Harun. Terima kasih Paduka yang mulia. Ingat Paduka, olahraga, kata Abu Nawas tersenyum bercanda sambil memegang seember koin emas dari Baginda Raja. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kisah selanjutnya. Di suatu pagi nan cerah, Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya. Kemudian sang istri menghampiri dan membawakan secangkir kopi panas. Sang istri lalu berkata kepada suaminya itu, "Suamiku, sepertinya aku ingin buah jeruk. Bisa nggak kamu belikan untukku?" kata sang istri. Tanpa menunggu lama, setelah menengguk secangkir kopi itu, Abu Nawas langsung pergi ke pasar saat itu juga. Dan setibanya di pasar, Abu Nawas memasuki toko yang menjual buah-buahan. Ia terlihat sibuk memilih buah jeruk yang manis. Satu persatu buahnya ia masukkan ke dalam keranjang. Kemudian ditimbang oleh si penjual. "Beli berapa kilo, Tuan?" tanya si pedagang. "Beli 2 kilo saja," jawab Abu Nawas. Tapi entah kenapa, insting Abu Nawas merasakan ada yang tidak beres dengan si pedagang. Dari gelagatnya, ia menduga kalau si pedagang itu curang dengan cara mengurangi timbangannya. Dan ternyata benar. Setibanya di rumah, Abu Nawas menimbang kembali buahnya. Dan bobotnya memang kurang dari 2 kilo. Kurang ajar si pedagang itu, berani-beraninya menipuku. "Dahlah, aku nggak akan pernah beli lagi ke situ," ucap Abu Nawas. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas mencoba untuk melupakan dan mengikhlaskan penipuan si pedagang kepada dirinya. Tapi namanya saja Abu Nawas, dalam hatinya tetap bergejolak untuk memberikan pelajaran kepada siapapun yang berlaku tidak benar. Hingga pada suatu hari, ada seorang pengemis yang sering minta-minta di pasar. Meskipun ia seorang pengemis, tapi ia orang yang sangat-sangat jujur. Saat ia berjalan meninggalkan pasar, tiba-tiba ia menemukan sebuah tas. Ia pun segera mengambil dan membukanya. "Ya Allah, tas siapa ini? Ada uangnya 1000 dinar. Aku harus mencari pemiliknya," pikir si pengemis. Si pengemis itu lalu segera kembali ke pasar. Setibanya di pasar, ia melihat seorang pedagang sedang berteriak, "Pengumuman semuanya! Siapapun yang menemukan tas berisi uang 1000 dinar dan mengembalikannya kepadaku, aku akan memberikannya hadiah yang besar." Pedagang tersebut ternyata adalah pedagang buah yang terkenal curang, di mana tempo hari Abu Nawas juga belanja jeruk 2 kilo di situ. Si pengemis segera menemui pedagang tersebut dan menyerahkan tas yang ia temukan. "Tuan, sepertinya ini tas yang Tuan cari. Tadi aku menemukannya di pinggir jalan, Tuan," kata si pengemis. Si pedagang buah langsung menerima tas itu. Lalu ia menghitung uang di dalam tasnya. Jumlahnya masih utuh, 1000 dinar. Sementara si pengemis masih berdiri di hadapannya. "Loh, ngapain kamu masih di sini?" tanya si pedagang. "Bukankah tadi Tuan bilang akan memberikan hadiah untuk siapapun yang menemukannya?" "Ya, aku menunggu hadiah dari Tuan," jawab si pengemis. Ternyata si pedagang bukan hanya curang, tapi ia adalah orang yang licik dan serakah. Ia pun tega hendak menipu si pengemis. "Hadiah? Kamu minta hadiah? Aku nggak salah denger ini. Tas ini harusnya berisi 2000 dinar. Tapi kenapa ini isinya cuma 1000 dinar? Kamu pasti yang mengambil sisanya. Sekarang pergilah sebelum aku laporkan kamu ke Tuan Hakim," kata si pedagang dengan kasar. "Aku memang pengemis, Tuan, tapi pantang bagiku untuk bohong dan mencuri," ujar si pengemis. "Dasar keras kepala kamu. Kalau gitu, ayo kita bawa masalah ini kepada Tuan Hakim," ajak si pedagang dengan nada tinggi. Akhirnya mereka berdua pergi menemui Tuan Hakim. Setibanya di sana, ternyata Tuan Hakim sedang buru-buru pergi ke istana. "Waduh, maaf tuan-tuan sekalian, saya sedang sibuk sekarang. Saya tidak bisa menangani urusan kalian. Atau begini saja, kalian temui Abu Nawas. Dia pasti akan memberikan keputusan yang adil. Dia itu orang kepercayaan Baginda Raja," tutur Tuan Hakim. Mereka berdua lalu menemui Abu Nawas di rumahnya.
Ada apa ini? Tanya Abu Nawas. Saya mau minta keadilan, Tuan. Saya sudah menolong dia menemukan tasnya yang hilang. Tapi saya malah dituduh mencuri, ujar si pengemis. Benar, dia memang mengembalikan tas saya. Tapi isinya berkurang, Tuan. Seharusnya di dalam tas saya itu ada 2.000 dinar. Tapi nyatanya tinggal 1.000 dinar. Pasti dia telah mencuri sisanya, Tuan, kata si pedagang tak mau kalah. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia memandang dalam-dalam kedua laki-laki yang sedang mencari keadilan kepadanya itu. Kemudian Abu Nawas pun tersentak pikirannya. Ia menyadari akan sesuatu. Nah, bukannya pedagang ini yang terkenal curang itu? Dia yang kemarin mengurangi timbanganku. Pasti dia telah berbohong, pikir Abu Nawas. Kalau begitu, coba sini tasnya, aku mau lihat, perintah Abu Nawas. Si pedagang lalu menyerahkan tasnya yang berisi 1.000 dinar kepada Abu Nawas. Apakah kamu yakin tas ini berisi 2.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Oh iya, Tuan, saya yakin sekali kalau tas itu berisi 2.000 dinar, jawab si pedagang. Dan kamu, apa kamu yakin tas yang kamu temukan berisi 1.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pengemis. Benar, Tuan, jawab si pengemis singkat. Kamu sama sekali tidak mengambil uangnya? Tanya Abu Nawas kembali. Sumpah, Tuan, demi Allah, saya tidak mengambilnya. Saya memang pengemis, Tuan. Tapi pantang bagi saya untuk bohong, apalagi mencuri, jawab si pengemis. Dia bohong, Tuan. Jangan percaya dengan sumpah-sumpahnya itu. Sudah jelas-jelas tas itu harusnya berisi 2.000 dinar. Tapi ketika ia kembalikan, isinya cuma 1.000 dinar, sergah si pedagang. Sudah, begini saja. Saya mau tanya sekali lagi. Kamu yakin tas kamu berisi 2.000 dinar? Tanya Abu Nawas kepada si pedagang. Saya yakin sekali, Tuan, jawab si pedagang. Baiklah kalau begitu. Kamu bilang kan tasmu berisi 2.000 dinar. Sementara tas ini yang ditemukan si pengemis isinya cuma 1.000 dinar. Jadi keputusannya adalah tas ini bukanlah milikmu. Nah, sekarang tas ini akan saya serahkan kepada si pengemis. Dialah yang paling berhak memilikinya, karena dia yang telah menemukannya. Tas itu persis punya saya, balas si pedagang. Tas seperti itu banyak dijual di pasar. Bukan hanya kamu saja yang memiliki tas seperti itu. Sekarang lebih baik kamu pulang. Atau aku adukan kamu kepada Baginda Raja kalau kamu sering curang saat berdagang, ancam Abu Nawas. Mendengar itu, si pedagang langsung pucat pasi. Daripada ia harus menerima hukuman, lebih baik ia kehilangan uang 1.000 dinar jatuh ke tangan si pengemis.